Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji. Yang saya hormati Bapak Bowo Setiono PhD selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Helena Haryono, mahasiswa MBA Angkatan 79 Kampus Yogyakarta, konsentrasi Finance. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan berjudul Pengaruh Penerapan Green Banking terhadap Performa Bank di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah perkembangan dunia yang cukup pesat, sehingga dengan bertambahnya jumlah populasi, maka kebutuhan akan sustainable future dibutuhkan untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Salah satu aksi nyata global yang telah ditetapkan adalah penerapan Sustainable Development Goals pada tahun 2015. Melalui praktik keberlanjutan, perkembangan strategi hijau dan serangkaian instrumen kompetitif dapat mendorong perusahaan untuk beroperasi dan berinovasi dengan kepedulian terhadap lingkungan. Masyarakat yang menyadari pentingnya praktik keberlanjutan akan memilih perusahaan yang memperhatikan lingkungan dan memiliki kemauan untuk membeli produk hijau yang mungkin harganya lebih mahal. Namun, menurut penelitian Gupta di tahun 2014, beberapa sektor di negara berkembang masih kesulitan dalam mengembangkan praktik ini. Karena untuk mengembangkan praktik keberlanjutan, perusahaan membutuhkan metode yang tepat dan masih kurangnya penawaran dan permintaan dana untuk menerapkan praktik keberlanjutan ini. Kita beralih ke industri perbankan sebagai salah satu institusi keuangan juga memiliki peluang untuk mengikuti praktik keberlanjutan. Menurut penelitian Weber di tahun 2014, produk hijau dan praktik keberlanjutan yang dilakukan oleh bank dapat memberikan peluang baru bagi bank dan memperluas pasar serta meningkatkan laba. Salah satunya dengan memberikan sinyal positif kepada pasar atas keikutsertaan bank terhadap praktik keberlanjutan dan mengurangi potensi risiko gagal bayar kredit karena adanya selektivitas pemilihan pemberian pinjaman. Hanya yang kenyataan yang terjadi di pasar berkembang itu lebih rumit, di mana pendapatan bank banyak bergantung juga pada perusahaan penghasil emisi tinggi. Oleh karena itu, bank perlu menggali lebih dalam manfaat-manfaat eksplisit yang dapat memotivasi bank untuk mengelola praktik keberlanjutan. Terdapat dua rumusan masalah yang dibagi secara internal dan eksternal pada penelitian ini. Secara internal, penerapan praktik keberlanjutan melalui green banking ini membutuhkan pendanaan yang besar dan investasi jangka panjang, sehingga bank perlu menghitung peluang dan potensi yang akan didapatkan dari penerapan ini. Secara eksternal, memang nih penerapan green banking memberikan sinyal positif dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Namun, praktik ini mungkin tidak didukung sepenuhnya oleh perusahaan-perusahaan penghasil emisi tinggi yang merasa dirugikan karena ada keterbatasan pendanaan dari bank. Kemudian terdapat dua pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah, apakah penerapan green banking berpengaruh positif terhadap performa bank di Indonesia? Dan yang kedua adalah apakah penerapan green banking lebih berpengaruh signifikan terhadap performa bank pemerintah dibandingkan dengan bank swasta di Indonesia? Kemudian tujuan penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis penerapan green banking terhadap performa bank di Indonesia. Dan yang kedua adalah menganalisis perbandingan pengaruh penerapan green banking terhadap performa bank pemerintah dan performa bank swasta. Beralih ke landasan teori, terdapat 5 subtopik di landasan teori. Yang pertama adalah sustainable banking atau perbankan berkelanjutan, merupakan sebuah konsep yang dapat dikembangkan bank untuk menjalankan praktik keberlanjutan dengan mempertimbangkan aspek keuangan maupun aspek non-keuangan yang sejalan dengan kepentingan pemangku kepentingan. Yang kedua adalah green finance atau pembiayaan hijau, yang merupakan bentuk investasi dan produk keuangan yang memperhatikan efek terhadap lingkungan dan keberlanjutan di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah green banking atau perbankan hijau. Green banking merupakan aktivitas perbankan yang menerapkan green finance untuk mencapai sustainable banking, di mana proses operasi bank ini secara internal dan eksternal memperhatikan faktor lingkungan. Yang keempat adalah stakeholder theory atau teori pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan merupakan kumpulan tokoh atau kelompok di dalam perusahaan yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan adanya pengembangan teori pemangku kepentingan, menunjukkan bahwa regulasi yang mengatur tentang lingkungan
dapat membantu bank dalam meminimalisir konflik kepentingan karena adanya tujuan untuk mencapai pembangunan yang sehat dan berkelanjutan. Yang terakhir, terdapat signaling teori atau teori sinyal. Adanya asimetris informasi yang terjadi di pasar keuangan membuat perusahaan perlu untuk mengirimkan sinyal positif terhadap pasar dan meningkatkan competitive advantage. Dengan menjalankan green banking, bank memberikan sinyal positif kepada pasar akan potensi berkembang, kepedulian terhadap lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Terdapat dua pengembangan hipotesis pada penelitian ini. Yang pertama, dengan bank yang menerapkan green banking akan lebih mudah mempertahankan stabilitas, meningkatkan performa, serta mendorong keikutsertaan pada praktik keberlanjutan. Selain itu, penerapan green banking juga memberikan kesempatan bagi bank untuk memberikan sinyal positif terhadap pasar. Sehingga hipotesis pertama adalah penerapan green banking berpengaruh positif terhadap performa bank di Indonesia. Kemudian, pada hipotesis kedua, merujuk pada penelitian Zhang di tahun 2011, di mana bank pemerintah umumnya memiliki koneksi informasi yang lebih cepat dibandingkan dengan bank swasta. Hal ini juga merujuk pada penelitian Yadav dan Patak pada tahun 2014, di mana sampel di Bank India bahwa bank pemerintah India lebih cepat dan lebih aktif dalam menerapkan green banking. Sehingga terbentuklah hipotesis kedua, yakni penerapan green banking lebih berpengaruh signifikan terhadap performa bank pemerintah dibandingkan dengan performa bank swasta di Indonesia. Berikut adalah metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama adalah menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan, ESG report, dan laporan praktik keberlanjutan yang dapat diakses oleh publik. Periode penelitian ini adalah 11 tahun, dimulai dari tahun 2011 hingga tahun 2021. Dengan objek penelitian adalah 4 bank pemerintah dan 19 bank swasta yang beroperasi di Indonesia dan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Dan teknik pengumpulan data adalah menggunakan data panel. Berikut adalah variabel penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini. Terdapat variabel dependent, yakni return on asset atau ROA, kemudian return on equity atau ROE. Terdapat 3 variabel independent, yakni dummy green banking, dummy kepemilikan bank, dan interaksi antara green banking dan kepemilikan bank. Juga terhadap variabel kontrol, yakni rasio kecukupan modal, ukuran bank atau bank size, dan rasio hutang terhadap total aset. Berikut merupakan kerangka dan model penelitian. Kerangka penelitiannya adalah melihat pengaruh penerapan green banking dan kepemilikan bank terhadap performa bank dengan adanya variabel interaksi untuk hipotesis kedua. Kemudian juga terdapat variabel kontrol di sisi kanan. Model penelitiannya adalah model penelitian hipotesis pertama adalah membandingkan dengan green banking, kepemilikan bank, dan kontrol, sedangkan pada model penelitian hipotesis kedua memasukkan interaksi antara green banking dan kepemilikan bank. Berikut adalah deskripsi statistik dari variabel-variabel yang ada. Untuk variabel green banking sendiri, 83% dari total sampel bank ternyata sudah menerapkan green banking pada periode 11 tahun terakhir. Berikut merupakan uji asumsi klasik. Yang pertama adalah asumsi normalitas dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk test. Hasilnya adalah variabel berdistribusi normal. Kemudian menggunakan asumsi multikolinearitas dengan menggunakan FIF test, dan hasilnya adalah tidak terjadi multikolinearitas. Yang ketiga adalah asumsi heteroskedastisitas dengan menggunakan model chi-square, dan hasilnya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian yang terakhir adalah autokorelasi. Asumsi ini diuji menggunakan Lagrange multiplier, dan hasilnya adalah tidak terjadi autokorelasi. Tabel berikut menunjukkan hasil uji statistik pada hipotesis pertama. Uji hipotesis dilakukan menggunakan multiple linear regression dengan metode generalized least square atau GLS regression. Hasil uji F atau uji signifikansi model menunjukkan variabel independen signifikan untuk menjelaskan model, dan uji R-score sebagai uji koefisien determinasi. Beralih pada hasil regresi, variabel green banking memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tolak ukur pertama yaitu ROA dan tolak ukur kedua yakni ROE. Setiap 1 unit peningkatan pada pengaplikasian green banking
dapat meningkatkan ROA sebesar 0,91 dan meningkatkan ROE sebesar 1,2. Hasil penelitian menunjukkan pada periode 11 tahun, bank yang mengaplikasikan green banking dapat meningkatkan performa dari segi aset dan ekuitas. ROA sebagai rasio yang mengukur tingkat pengembalian laba melalui aset perusahaan dinilai dapat memenuhi kebutuhan operasional bank. Sedangkan ROE mencerminkan kemampuan bank untuk mengelola modal yang berasal dari investor. Ditambah dengan adanya SDG di tahun 2015 dan regulasi OJK di tahun 2017, mendukung bank untuk mengembangkan aplikasi Green Banking. Dengan penerapan Green Banking yang memberikan pengaruh positif terhadap performa bank, maka bank memberikan sinyal positif kepada pasar dan pemangku kepentingan bahwa penerapan Green Banking berguna untuk membantu bank dan mendorong bank bertransformasi lebih baik dan memperhatikan keberlanjutan di masa yang akan datang. Namun, dari seluruh sampel bank, masih ada beberapa bank swasta yang belum menerapkan green banking secara maksimal. Menurut penelitian Kearney di tahun 2015, adanya risiko transisi dari bank konvensional menjadi green bank sehingga memungkinkan adanya kelambatan bank untuk menerapkan green banking. Interpretasi hasil menunjukkan hipotesis pertama, yakni penerapan green banking berpengaruh positif terhadap performa bank di Indonesia dapat diterima. Beralih pada hipotesis kedua, berikut adalah hasil uji statistik pada hipotesis kedua. Hasil uji F atau uji signifikansi model menunjukkan variabel independen signifikan untuk menjelaskan model, dan uji R-square sebagai uji koefisien determinasi. Pada hipotesis kedua, terdapat penambahan variabel interaksi untuk menguji apakah kepemilikan bank itu berpengaruh untuk meningkatkan aplikasi green banking. Hasilnya, interaksi antara green banking dan kepemilikan bank tidak memiliki hubungan signifikan baik terhadap ROA maupun terhadap ROE. Jenis kepemilikan bank tidak berpengaruh dalam penerapan green banking yang dapat meningkatkan performa dari bank, yang berarti green banking merupakan aktivitas yang dapat diterapkan oleh seluruh bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta. Hal ini bertolak belakang dengan beberapa penelitian terdahulu. Sampel di Indonesia menunjukkan bahwa baik bank pemerintah maupun bank swasta terdorong untuk melakukan penerapan green banking. Dukungan dari SDG dan regulasi OJK merupakan dukungan dan himbauan universal pada seluruh bank di Indonesia. Interpretasi hasil pada hipotesis kedua menunjukkan penerapan green banking lebih berpengaruh signifikan terhadap performa bank pemerintah dibandingkan bank swasta di Indonesia ditolak. Untuk mendorong penerapan green banking, OJK membentuk Gerakan Sustainable Finance Indonesia melalui Taksonomi Hijau Indonesia 1.0 pada tahun 2002, yang diharapkan dapat membantu mengajak bank yang belum menerapkan green banking turut dalam aktivitas ini. Taksonomi Hijau Indonesia 1.0 menjelaskan urgensi investasi pada sektor hijau, penerapan strategi yang berpengaruh pada lingkungan, hingga proses operasi yang ramah lingkungan yang dapat dilakukan oleh institusi keuangan. Kesimpulannya, selama periode 2011 sampai 2021, penerapan green banking berpengaruh positif dalam meningkatkan performa bank pemerintah dan bank swasta di Indonesia. Penerapan green banking dapat menjadi investasi jangka panjang yang baik untuk diterapkan dalam sistem operasional bank yang memperhatikan lingkungan dan menyalurkan produk hijau. Saran yang bisa dilakukan selanjutnya adalah, pertama, penerapan taksonomi hijau Indonesia diharapkan dapat lebih mengikat bank dalam menerapkan green banking dan mendorong kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua, terdapat ruang pengembangan bagi bank yang belum menerapkan green banking untuk ikut dalam aktivitas ini sebagai salah satu investasi jangka panjang. Sekian hasil dari presentasi penelitian tesis kali ini. Terima kasih atas segala perhatian yang telah diberikan. Sampai jumpa.